Halo, selamat pagi, semangat pagi. Kali ini dalam kelas biologi kita akan membahas tentang sistem gerak. Nah, sistem gerak bukan hanya soal tulang ya, tapi juga kita akan membahas tentang otot dan sendi. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan fungsi rangka, menggolongkan jenis-jenis tulang, menguraikan macam tulang penyusun rangka, menjelaskan proses osifikasi atau pembentukan tulang, dan menjelaskan mekanisme kerja otot, terutama otot lurik. Adapun fungsi rangka adalah yang pertama memberi bentuk dan postur tubuh sehingga orang akan terlihat tinggi, pendek, tegap, bungkuk. Yang kedua, untuk melindungi alat tubuh yang vital, misal otak, sumsum tulang, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai penyangga berat badan dan menegakkan tubuh. Yang keempat, tempat perlekatan otot, terutama otot lurik, yang membantu proses gerakan. Yang berikutnya, sebagai tempat penyimpanan mineral, terutama kalsium dan fosfor. Yang keenam, berhubungan dengan hematopoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah pada sumsum merah. Yang ketujuh, sebagai tempat untuk menyimpan energi, yaitu berupa lemak yang tersimpan dalam sumsum kuning. Ada 3 dasar pengelompokan jenis tulang, yaitu berdasarkan zat penyusun, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan matriksnya. Jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tulang rawan dan yang kedua adalah tulang keras. Tulang rawan atau kartilago bersifat lentur karena terdiri atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Pada orang dewasa, lebih banyak mengandung matriks dan pada anak-anak lebih banyak mengandung sel. Tulang rawan sendiri ada 3 tipe, yaitu tulang rawan hialin, elastis, dan fibroblast yang sudah dibahas pada jaringan hewan. Berikut adalah letak tulang rawan pada tubuh manusia. Tulang sejati atau osteon bersifat lebih keras sehingga disebut sebagai tulang keras, tersusun dari osteoblast, osteosit, osteoprogenitor, dan osteoklas. Nah, pada mikroskop, sel tulang rawan akan terlihat seperti lingkaran-lingkaran yang disebut dengan sistem Havers. Jenis tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya dibedakan menjadi 5. Yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang. Bentuknya silindris panjang dan memiliki bagian epifisis, diafisis, metafisis, dan cakra epifisis. Contohnya pada tulang pangkal lengan, tulang betis, dan tulang paha. Yang kedua adalah tulang pipih. Berbentuk lempengan, terdiri dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Contohnya pada tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang ketiga, tulang pendek. Ukurannya pendek dan bentuknya seperti kubus. Terletak pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang keempat, tulang tak beraturan. Bentuknya tidak beraturan, tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Contohnya pada tulang belakang. Kemudian, yang kelima, tulang sesamoid. Berukuran kecil, bulat, dan terdapat pada formasi persendian. Dapat ditemukan pada tempurung lutut atau patella. Jenis tulang berdasarkan matriksnya dibagi menjadi 2, yaitu tulang kompak atau compact bone, mengandung banyak zat kapur sehingga menjadi padat dan kuat. Sedangkan tulang spons, matriksnya berongga dan berisi sumsum merah. Tulang yang menjadi penyusun rangka tubuh merupakan alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot lurik. Jumlah tulang manusia saat lahir sekitar 270 buah, dan seiring dengan pertumbuhan, tulang manusia dewasa menjadi 206 tulang. Mengapa bisa berkurang? Sebenarnya ini bukan berkurang ya, tetapi mengalami proses penyambungan atau penyatuan.
Proses pembentukan dan perkembangan tulang yang disebut dengan osifikasi ada dua cara, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrium atau intrakartilago. Osifikasi intramembran terjadi pada minggu ke-8 masa kehidupan janin atau embrio. Pembentukan dengan cara ini tidak akan terulang lagi. Osifikasi endokondrium atau intrakartilago adalah proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras. Biasanya terjadi pada tulang pipa yang menyebabkan tulang tumbuh menjadi semakin panjang. Nah, tulang rawan hialin yang terbungkus oleh perikondrium mengalami osifikasi dan membuat manusia menjadi tumbuh lebih tinggi. Osifikasi intrakartilago terjadi saat embrio hingga masa remaja sekitar usia 18 tahun dan berlangsung dua kali, yaitu osifikasi primer dan osifikasi sekunder. Osifikasi primer terjadi saat masa embrio, sedangkan osifikasi sekunder terjadi setelah kelahiran. Nah, selain faktor genetika, faktor-faktor apa lagi yang mempengaruhi tinggi badan seseorang? Rangka tubuh manusia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau bagian anggota gerak. Dari 206 tulang tadi tersusun dari 80 tulang di kerangka aksial, 64 tulang di rangka apendikular atas, dan 62 tulang di rangka apendikular bawah. Berikut adalah nama-nama tulang yang menyusun sistem rangka manusia.
Otot rangka atau otot lurik disebut sebagai alat gerak aktif karena otot ini melekat pada tulang dan berfungsi untuk menggerakkan tulang. Selain berfungsi untuk menggerakkan tulang, otot rangka berfungsi sebagai produksi panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Otot rangka terdiri atas dua bagian, yaitu tendon dan empal. Tendon ada dua macam, yaitu origo dan insersio. Origo adalah bagian ujung otot atau kepala otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak. Sedangkan insersio adalah bagian otot yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Empal otot merupakan area otot bagian tengah yang bentuknya menggelembung karena terdiri atas berkas-berkas otot dan aktif saat berkontraksi. Otot dibungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut dengan epimisium. Di dalam epimisium terdapat berkas serat-serat otot yang disebut sebagai fasciculus. Fasciculus dibungkus oleh selaput yang disebut dengan perimisium. Di bawah endomisium terdapat membran sel yang disebut sebagai sarkolema. Di dalam sarkolema terdapat glikogen yang merupakan cadangan energi, mioglobin, enzim, dan ion-ion. Mioglobin berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan oksigen dari hemoglobin atau darah sehingga otot dapat berkontraksi. Sel otot berbentuk serabut halus yang disebut dengan miofibril. Miofibril terdiri atas protein kontraktil berupa filamen yang disebut sebagai miofilamen. Nah, miofilamen ada dua jenis, yang tebal dan yang tipis. Nah, yang tipis tersusun dari protein aktin, sedangkan yang tebal disebut sebagai protein miosin. Nah, kombinasi inilah yang menyebabkan adanya pita gelap terang sehingga otot rangka disebut sebagai otot lurik. Nah, bagaimana otot bisa bergerak? Sumber energi untuk gerak otot adalah dari ATP atau adenosin trifosfat. Nah, dari mana itu? Ini berasal dari perombakan gula otot atau glikogen. Bisa terjadi secara aerob maupun anaerob. Jika tubuh kekurangan oksigen, maka proses ini akan menghasilkan asam laktat yang menyebabkan otot menjadi lelah dan menjadi kram. Otot memiliki 3 kemampuan, yaitu yang pertama kontraksi, yang kedua ekstensi, dan yang ketiga elastisitas. Nah, dari 3 kemampuan tadi, jelaskanlah perubahan sarkomer berdasarkan gambar berikut saat otot bergerak. Sekian pembahasan kita tentang sistem gerak. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya.